Maksudnya air di mana ya? Air, pengaruh istilah, di mana berarti jualnya ya? Bab 2339. Sekelompok orang bodoh, Li Fugui bersumpah, "Jangan khawatir, Tuan Ye telah membuat pengaturan di sana. Bahaya apa yang mungkin terjadi? Selain itu, apakah Anda tidak tahu seberapa bagus keterampilan medis saya? Haha, meskipun ada kecelakaan, saya akan melakukannya juga." Pada titik ini, Li Fugui berinisiatif untuk berhenti. Dan Sun Yan, setelah melihat senyuman di wajah Li Fugui, dia benar-benar lega. Memang, keterampilan medis Li Fugui terkenal di seluruh Tiongkok. Selain itu, mereka juga memberinya jaminan sebelum berangkat. Pasti tidak akan ada korban jiwa. Mengingat kembali fakta bahwa saya sudah lama mengenal Li Fugui, tidak ada yang tidak bisa dilakukan jika dia setuju. Tepat ketika Sun Yan sedang berpikir seperti ini, 7 atau 8 Rolls-Royce hitam tiba-tiba muncul di depan mereka. Mata sepupu tertua Sun Yan menjadi lurus setelah melihat Rolls-Royce. Mulutnya setengah terbuka, dia terus bergumam tak percaya, "Aku pergi, aku pergi." Ini, Rolls-Royce, banyak sekali. Ya Tuhan, Paman Sun Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah mobil ini mahal? Saat ini, sepupu tertua berkata dengan gemetar, satu mobil sepertinya berharga 5 atau 6 juta. Kepala kerabat lain di dekatnya berdengung, beberapa bahkan mulai menghitung dengan jari mereka. Hingga 8 mobil berhenti, pengemudi keluar dari mobil satu demi satu. Dia berlari sampai ke Li Fugui, kemudian mereka berdiri berjajar dengan hormat. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Tuan Li, tolong beri saya instruksi Anda." Li Fugui tersenyum canggung dan berkata, "Anda tidak perlu melakukan ini. Anda akan membawa kami ke stadion nanti. Saya menerima perintah." Tinggalkan kata-kata ini, para pengemudi datang ke mobil masing-masing satu demi satu. Li Fugui, sebaliknya, tersenyum kepada kerabat yang hadir dan berkata, "Jangan kaget. Masuk ke dalam mobil. Saat kita sampai di stadion, saya akan menunjukkan cara membagi uang." Setelah sampai di mobil, sopir bahkan berinisiatif membantu orang-orang tersebut membukakan pintu. Sun Yan dan Li Fugui datang ke mobil depan, hanya dalam beberapa menit. Iring-iringan mobil melaju menuju gimnasium kota Jiangnan. Jam 10 pagi, Li Fugui memimpin sekelompok orang ke dalam stadion. Dia belum keluar dari mobil, Ye Kang maju sambil tersenyum. Dia membuka pintu mobil dan berkata kepada Li Fugui dengan senyuman di wajahnya, "Saudaraku, ketika kamu datang ke kota Jiangnan, mengapa kamu tidak menyapaku sebelumnya?" Li Fugui memberi Ye Kang gulungan besar miliknya mata. Tampak marah. Dia berkata, "Apa gunanya menyapamu, nak? Sudahkah aku memberitahumu sebelumnya bahwa ketika aku meninggalkan kota Jiangnan, kamu dan Lin Ziwen membantuku menjaga Guru Sun?" Menutup telinga terhadap apa yang saya katakan, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Wajah Ye Kang menjadi pucat. Dia dengan cepat menjelaskan, "Bos, Anda dianiaya. Kapan saya tidak merawat saudara ipar perempuan saya? Setelah Anda pergi, saya mengetahui bahwa Tuan Lin hanya mengatur rumah dengan 3 kamar tidur untuk saudara ipar perempuan saya hukum. Dan kemudian dia mengaturnya untuk saudara ipar perempuan saya tanpa henti. Villa, selain itu, melalui semua koneksi di keluarga saya menjadikan kedua saudara ipar perempuan saya menjadi wakil presiden Universitas Jiangnan sedemikian rupa. Waktu yang singkat, bos, kamu tidak bisa menuduhku dengan tidak adil." Ye Kang belum selesai berbicara. Li Fugui menunjuk ke kerabat yang dibawanya dan berkata kepada Ye Kang, "Pernahkah kamu melihatnya?"
Orang-orang di depanmu ini datang mengganggu Guru Sun setiap hari. Tahukah kamu, di depannya, dahinya langsung dipenuhi garis-garis hitam. Dia bahkan tidak memikirkannya. Segera berteriak kepada budak keluarga Ye di sekitarnya, "Dengar, aku di sini. Sekarang ikut aku dan potong kelompok orang di depanmu ini menjadi beberapa bagian." Puluhan pelayan keluarga Ye segera berkumpul di sini. Sun Yan panik. Dia buru-buru melangkah maju dan berteriak kepada Ye Kang, "Tuan Ye, mohon tunggu. Kamu tidak boleh melakukan ini." Dia berkata dengan lantang, "Ada apa denganmu, lumpuh? Karena orang-orang buta ini berani mengganggumu, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Sekarang aku sedang diberi pelajaran oleh bos." Ye Kang belum selesai berbicara. Li Fugui berkata kepada Ye Kang sambil setengah tersenyum, Oke, saya baru saja mengingatkan Anda. Secara umum, selama saya pergi, kinerja Anda dan Tuan Lin cukup memuaskan bagiku. Adapun kelompok orang hari ini, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini." Ye Kang tertegun, penuh rasa ingin tahu. Dia bertanya kepada Li Fugui, "Bos, apa maksudmu dengan ini?" Li Fugui berkata dengan wajah datar, "Apakah kamu tidak mengerti maksudku?" Sun Yan berkata tanpa daya kepada Li Fugui, "Fugui, tolong berhenti menakuti Tuan Ye. Tuan Ye dan Tuan Lin memang datang untuk membantu kami selama Anda pergi. Saya tidak meminta bantuan Tuan Muda Ye dan Tuan Muda Lin. Lagi pula, bukankah saya sudah memberitahu Anda alasannya ketika Anda datang? Jika saya menemukan Tuan Muda Ye dan Tuan Muda Lin, apakah mereka dapat bertahan?" Setelah mendengar ini, Tuan Muda Ye bertanya dengan heran kepada Sun Yan, "Kakak ipar, apa yang Anda katakan? Orang-orang ini sebenarnya adalah akrabatmu?" Sun Yan tidak menyembunyikan apapun. Dia mengangguk kepada Ye Kang dan berkata, "Ya, ini adalah paman kandungku. Hanya saja mereka serakah. Juga, mereka tidak terlalu masuk akal. Saya pergi ke desa Xiaoxi untuk mencari Fugui untuk membantu saya. Saya tahu bahwa jika saya datang menemui Anda, seperti kata pepatah, akan sulit bagi pejabat yang jujur untuk menangani urusan rumah tangga, dan itu mungkin akan mempersulit keadaan untukmu. Lagi pula, kamu sudah banyak membantuku. Bagaimana aku bisa berani mengganggumu dengan masalah sepele seperti itu di rumah?" Ye Kang tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, "Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Semuanya satu keluarga. Jika kamu dalam masalah, datang saja padaku. Selain itu, jika saya tidak dapat menyelesaikan masalah semacam ini, tidak bisakah saya tetap menemui Tuan Lin? Jika Tuan Lin tidak dapat menyelesaikannya, mungkinkah tidak ada seorang pun di kota Jiangnan yang dapat menyelesaikan masalah ini?" Li Fugui mendengar ini, berkata kepada Ye Kang, "Kamu hanya renungan, apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Aku sudah di sini." Oke, jangan bicara omong kosong sekarang. Pertama, Ye Kang mendengar ini, meski masih ada api di hatinya, pada akhirnya dia mengikuti instruksi Li Fugui dan melambai kepada puluhan budak rumah yang berkumpul di sekitarnya dan berkata, "Kalian harus bubar." Dia mengatakan ini tentang kerabat Sun Yan keluarga. Saya harus mengatakan bahwa itu semua adalah hal-hal yang tidak punya otak. Bab 2340. Apakah 300 juta terlalu sedikit? Jika keluarga Lin atau keluarga Ye menghadapi situasi ini, saat sekelompok budak rumah berkumpul di sekitar sini tadi, mereka sudah merasakan bahayanya. Namun Paman Sun Yan dan yang lainnya tidak menyadari bahwa bahaya ada di sekitar mereka saat ini. Sebaliknya, ketika mereka tiba di stadion, kemudian mereka mulai melihat-lihat,
berharap melihat di mana 300 juta yang dijanjikan Li Fugui kepada mereka disembunyikan. Cari di sekitar, tidak ada jejak 300 juta yang ditemukan. Paman Sun Yan kemudian mendatangi Li Fugui dan buru-buru bertanya kepada Li Fugui, "Tuan Li, di mana uangnya? Bukankah Anda sudah memberitahu kami ketika Anda datang bahwa Anda telah menyiapkan 300 juta untuk kami? Mengapa kami tidak punya 1 sen pun? Sekarang, apakah kamu tidak melihatnya?" Dia hendak melangkah maju dan melawan Paman Sun Yan. Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan meraih pergelangan tangan Ye Kang. Kemudian dia tersenyum padanya dan berkata, "Haha, apa yang kamu lakukan? Nak, apakah kamu masih berencana untuk memukul?" Penampilan pamanku, Ye Kang langsung tercengang. Dia tidak tahu sekarang apakah dia harus lebih kejam atau antusias terhadap orang-orang di depannya. Dan Li Fugui, melalui keterampilan menyanyi, dia bisa melihat pikiran Ye Kang secara sekilas. Agar Ye Kang tidak khawatir, dia tidak memperhatikan Paman Sun Yan dan yang lainnya. Sebaliknya, dia terus tersenyum pada Ye Kang dan berkata, "Aku baru saja bercanda denganmu. Jangan khawatir lagi." "Haha, aku datang menemuimu hari ini. Aku hanya ingin menonton kesenangan bersamamu di sini. Tidak ada yang lain." Tekanan psikologis. Dengan kata-kata Li Fugui, Ye Kang akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Dia tahu, jika Li Fugui benar-benar marah karena masalah ini, maka hari-hari baik keluarga Ye mereka di kota Jiangnan akan berakhir. Menurutku tidak mudah baginya untuk mengambil posisi kepala keluarga Ye sekarang. Dia tidak memimpin tua dan muda keluarga Ye untuk memperluas wilayah dan mengembangkan ambisi mereka, tetapi keluarga Ye menghilang di kota Jiangnan. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Ye Kang tersenyum pahit pada Li Fugui dan berkata, "Bos, tolong jangan menakutiku seperti ini di masa depan. Kamu tahu aku penakut." "Aduh." Li Fugui menepuk bahu Ye Kang. "Oke, jangan ikut campur dalam masalah ini hari ini. Tonton saja kesenangannya." Ye Kang berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan khawatir. Selama kamu berbicara, aku tidak akan pernah ikut campur." Tak disangka, Paman Sun Yan justru kembali mendekati Li Fugui. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Li Fugui, "Apakah Anda mendengar apa yang saya bicarakan dengan Anda? Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun kami berasal dari pedesaan, Anda jarang membodohi kami di sini." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Paman, ada apa yang kamu bicarakan? Anda dapat bertanya-tanya di kota Jiangnan. Saya, Li Fugui, dapat memberitahu Anda apa yang saya katakan." Ketika kerabat keluarga Sun Yan mendengar 3 kata ini, Li Fugui, mereka benar-benar tercengang. Sekelompok orang memandang Li Fugui dengan tatapan kosong. Terjadi keheningan untuk waktu yang lama. Paman kedua Sun Yan memimpin dengan melangkah maju. Dia buru-buru membuka matanya dan bertanya pada Li Fugui, Apa yang kamu katakan? Apakah kamu Tuan Li Fugui yang terkenal di kota Jiangnan sekitar setahun terakhir ini?" Kemudian dia melirik ke arah Ye Kang yang berdiri di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Apakah kamu masih percaya? Jika kamu tidak percaya, biarkan Tuan Ye memberitahuku apakah aku Li Fugui." Ye Kang melangkah maju, pamerkan auranya sebagai kepala keluarga Ye. Dia berkata dengan keras kepada orang-orang di depannya, "Kalian, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas sekarang bahwa ini adalah kaisar kota Jiangnan kita, Paman Tuan Li Fugui." Bertanya ragu-ragu, "Dia adalah Li Fugui, dan siapa kamu?" Ye Kang mencibir dan berkata, "Saya tuan muda dari keluarga Ye, dan sekarang kepala keluarga Ye, Ye Kang." Keluarga langsung menjadi bersemangat.
mereka tidak menyangka akan mati. Gadis Sun Yan ini memiliki kehidupan yang sangat baik, dan sekarang dia terhubung dengan raksasa Buddha Li Fugui. Baru saja dimulai, mereka juga menganggap tidak masuk akal jika orang ini memberi mereka 300 juta. Tapi sekarang tampaknya, Li Fugui memberi mereka 300 juta, yang memang terlalu sedikit. Dengan tingkat kekayaan Li Fugui saat ini, kurangi bicara dan beri mereka 3 miliar atau lebih. Pikirkan ini, Paman Sun Yan begitu tidak tahu malu, sehingga dia melangkah maju dan tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, lihat, saya menyalahkan saya karena meremehkan orang lain. Saya tidak menyangka Anda adalah Tuan Li Fugui yang terkenal. Karena Anda adalah Tuan Li, izinkan saya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan hari ini. Saya harap Anda memaafkan saya jika saya salah." Tampaknya dengan rasa ingin tahu, dia bertanya kepada Paman Sun Yan, "Bicaralah dulu, saya ingin mendengar apa yang akan kamu katakan kepadaku." Paman Sun Yan berkata terus terang, "Lihat, saya Yanzi, paman saya. Setelah Anda dan Yanzi dapatkan menikah, aku akan dianggap sebagai pamanmu. Seperti kata pepatah, dunia tidak sebesar pamanmu. Kamu bilang bahwa kamu, keponakan, sudah menjadi orang paling berkuasa di negeri ini. Apakah kamu masih bisa membiarkan kami hidup dalam kemiskinan?" Ketika Sun Yan mendengar ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Dia mengerutkan kening. Dia melangkah maju dan bertanya kepada pamannya dengan dingin, "Bukankah Fugui sudah berencana memberimu 300 juta? Paman itu tiba-tiba memelototi Sun Yan. Dia tampak kesal dan berkata, "Yanzi, tahukah kamu berapa banyak uang yang dia miliki? Saya pernah mendengar orang berkata sebelumnya bahwa uang yang dia miliki adalah 1 juta untuk semua orang di negara ini. 300 juta sekarang, apakah menurutmu dia memperlakukan kerabatnya dengan tulus?" Jelas sekali dia mengusir pengemis. Ye Kang hampir muntah darah setelah mendengar apa yang dikatakan Paman Sun Yan. 300 juta masih dikirim ke pengemis, lumpuh. Jika ada yang bisa memberinya 300 juta sekarang, dia bisa memperlakukan orang lain sebagai orang yang lebih tua. Saya tidak menyangka sekelompok orang ini ada di depan saya. Nada suaranya sangat keras. Tepat saat Ye Kang hendak marah, sudut matanya menatap Li Fugui. Tanpa diduga, Li Fugui masih terlihat sama seperti sebelumnya, dengan senyuman tipis di bibirnya, dan tersenyum pada paman yang berbicara di depannya. "Paman, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Yah, aku tahu kamu juga menginginkan lebih banyak uang. Aku menyalahkanku karena tidak mempersiapkannya terlebih dahulu hari ini. Aku hanya menyiapkan 300 juta untukmu. Tapi jangan khawatir, selama kamu bisa melakukan apa yang aku minta, aku akan menunggumu setelah memindahkan 300 juta ini. Bagaimana kalau aku memberimu lebih banyak uang untuk pindah?" Paman Sun Yan melihat sekeliling lagi. Kemudian dia bertanya kepada Li Fugui dengan dingin, "Berhentilah berbicara tentang omong kosong yang tidak berguna ini. Saya ingin menanyakan sesuatu sekarang. Di mana uangnya? Anda terus mengatakan bahwa Anda telah menyiapkan 300 juta untuk kami. Tetapi sekarang saya mengerti ketika saya tiba, kecuali beberapa orang dan beberapa mobil. Di mana uangnya?" Bersambung.